Ternyata masyarakat Indonesia sebenarnya mencintai Malaysia. Inilah 5 buktinya. Bisa dibilang bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia itu turun naik. Ada sebagian orang yang menilai kedua negara ini cukup harmonis. Ada juga yang berpikiran bahwa mereka sebenarnya memiliki konflik yang tak terlihat. Apalagi setelah kejadian pengambilan Pulau Indonesia oleh Malaysia dan juga pengakuan beberapa budaya kita oleh mereka yang membuat warga geram. Tapi sebenarnya itu masih diperdebatkan. Silahkan lihat di video kami yang lain bahwa sebenarnya Malaysia itu tidak mengklaim budaya kita. Namun tanpa disadari, di balik semua konflik yang ada, warga Indonesia diam-diam juga mengagumi negeri jiran itu. Hal tersebut bahkan sudah dapat dilihat dari keseharian orang-orang kita. Tidak percaya? Dalam video ini ada 5 bukti yang menjelaskan bagaimana sukanya masyarakat tanah air dengan negara tersebut. Tapi sebelum lanjut nonton, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silahkan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Lagu-lagunya pernah ada di playlist wajib kita. Siapa di antara kalian yang tidak pernah mendengar lagu-lagu Malaysia, baik itu lagu dari Siti Nurhaliza, apalagi lagu-lagu penyanyi pop atau rock seperti Slam atau Spoon? Untuk generasi 90-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu berjudul Gerimis Mengundang. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sedarku kebasahan. Pernah juga. Atau lagu Rindu Serindu-Rindunya. Yang hampir lagu-lagu dari Malaysia tersebut setiap hari diputar di radio ataupun televisi kita dahulu. Lagu-lagu musisi Malaysia bisa dibilang tak lekang termakan zaman bagi masyarakat Indonesia sampai saat ini. Lirik yang dalam serta musik yang sederhana untuk dimainkan membuat banyak orang Indonesia terbuai, mulai dari yang muda sampai yang tua. Lagu musisi negeri jiran itu ternyata tak kalah dengan karya band kenamaan Indonesia yang hingga detik ini pun masih berhasil membuat kita terhanyut dan tersayat-sayat. Filmnya jadi tontonan sehari-hari. Selain lagu-lagunya yang terbukti banyak menemani kegalauan masyarakat Indonesia, tayangan program Malaysia juga menjadi favorit orang-orang kita. Tidak percaya? Coba bayangkan saja dalam satu hari, berapa kali serial kartun Upin Ipin ditampilkan di televisi. Meskipun ceritanya sering diulang-ulang, anak-anak merasa tak pernah bosan menikmati tayangan si kembar itu. Menurut data dari beberapa website penghitung rating tayangan televisi Indonesia, Upin Ipin menjadi salah satu kartun yang selalu menduduki posisi tinggi dibanding serial Indonesia lainnya. Apalagi penonton kartun ini ternyata bukan hanya anak-anak. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa penonton kita lebih tertarik dengan kartun berlatar belakang Malaysia. Belum lagi di beberapa daerah di Indonesia, malah beredar dengan bebas film-film Malaysia yang menjadi favorit dibanding film sekelas Ada Apa Dengan Cinta. Apalagi di daerah perbatasan dengan Malaysia, pasti mereka semua tahu dengan film. Bahasanya menjadi favorit. Perpanjangan dari seringnya mendengarkan musik Malaysia dan menonton filmnya, masyarakat kita secara tidak langsung jadi sangat menyerap bahasanya. Efek ini mungkin sangat terlihat di kalangan anak-anak penggemar serial Upin Ipin. Mayoritas anak yang setiap harinya menjadi penonton setia kartun-kartun Malaysia pasti sedikit-sedikit memahami bahasanya. Belum lagi jika mereka menirukan saat berbicara dengan sesama teman. Dari tahap imitasi ini, lama-kelamaan akan membuat mereka semakin fasih menggunakannya. Mungkin hal ini mereka anggap lucu bila dapat berbicara ala Upin Ipin dan kawan-kawan, meskipun takutnya nanti mereka lebih cinta dengan bahasa Malaysia. Betul. Negaranya jadi tujuan wisata populer. Sebagai salah satu negara yang lokasinya dekat dengan Indonesia, Malaysia menjadi destinasi wisata bagi banyak masyarakat Indonesia. Banyak dari kita yang memilih Malaysia karena lokasinya yang dekat, budayanya yang tidak jauh berbeda, serta biayanya yang terbilang murah. Apalagi untuk mereka yang baru pertama kali ingin mencoba pengalaman ke luar negeri. Pastilah banyak yang mendatangi Kuala Lumpur.
Pokoknya bagi masyarakat Indonesia, mengunjungi Malaysia menjadi favorit dilihat dari segala sisinya. Coba kalian survei saja ada berapa orang Indonesia yang pernah menginjakan kaki di sana. Pasti akan ada banyak yang mengaku. Belum lagi bila pulang membawa kebanggaan sudah pernah melihat Twin Tower. Serasa lupa pernah punya konflik dengan negara tetangga kita tersebut. Barang-barangnya menjadi komoditi utama. Sudah bukan rahasia lagi bahwa di beberapa daerah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sudah beredar barang-barang non-Indonesia yang dipergunakan sehari-hari. Mulai dari bahan dapur seperti kecap dan sarden, sampai alat rumah tangga dan krim perawatan wajah. Selain hal itu, dikarenakan masyarakat merasa lebih mudah dan murah mendapatkannya, mereka juga beranggapan barang impor lebih baik secara kualitas. Untuk bahan dapur, memang ada merek tertentu yang memiliki cita rasa lezat, tapi selebihnya sama saja dengan produksi dalam negeri. Coba saja akses pengiriman produk dalam negeri bisa lebih mudah, menjangkau daerah-daerah pinggir ini. Mungkin orang-orang Indonesia di sana akan bisa lebih bangga dengan produk sendiri. Setelah menonton video ini, mungkin sebagian dari kalian secara tidak langsung menyadari bahwa selama ini memang kita sudah mengagumi negara tetangga itu. Kesenangan yang ternyata ditimbulkan hanya dari musiknya, tayangan televisi, bahasa, budayanya. Maka dalam video ini, kami sebagai admin pegawai jalanan ingin menyerukan persatuan dengan Malaysia. Jangan lagi ada yang mau diadu domba oleh media yang tidak bertanggung jawab. Mari kita bersahabat dan bersatu, karena kita adalah bangsa serumpun. Salam dari Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.